tidak dapat menawarkan kecepatan. Lalu di mana letak konsistensi argumentasi mereka? Dan juga Dewan Juri yang terhormat, saudaraku dari tim Pro sendiri mengamini bahwa Indonesia sudah mencapai maksimal lahan pembangunan. Lalu Dewan Juri yang terhormat, bagaimana rekanku dari tim Pro akan membangun Hyperloop itu sendiri yang menurut status quo ini belum ada di Indonesia, sehingga ini akan menghasilkan argumentasi mereka sendiri. Silahkan saudaraku. Sidang Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita pada kali ini mengatakan bahwa bukan membahas apakah ini sudah ada atau tidak ada Dewan Juri di Indonesia, namun apakah ini rilis atau tidak Dewan Juri. Kami menekankan bahwa kereta api cepat tidak realistis, satu, karena implementasinya sulit untuk tahan lahan yang terbatas Dewan Juri di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, kami tekankan sekali lagi, pembuktian bahwa ini jauh lebih realistis atau tidak dapat terbukti bagaimana Indonesia belum bisa menerapkan hal ini. Ini kami tekankan sekali lagi, mengapa Indonesia belum bisa menerapkan hal ini atau dalam tanda lain ini tidak realistis untuk diterapkan di Indonesia karena berbagai alasan yang sejalan dengan argumentasi kami selanjutnya. Baik Dewan Juri yang terhormat, masuk ke ranah argumentasi kami. Setidaknya kami akan membuktikan mengapa kereta cepat akan jauh lebih efektif atau jauh lebih realistis dibandingkan Hyperloop itu sendiri. Karena yang pertama Dewan Juri yang terhormat, Hyperloop belum ada di Indonesia. Bukankah ini sudah menjadi langkah awal membuktikan bahwa kereta cepat akan jauh lebih realistis dibandingkan Hyperloop itu sendiri? Dan sadarilah Dewan Juri yang terhormat, penting untuk kita catat bersama bahwa ini masih dalam tahap pembangunan atau uji coba di negara seperti Amerika Serikat dan juga Uni Emirat Arab. Dewan Juri yang terhormat, yang kedua, kondisi alam Indonesia. Penting untuk kita catat bersama bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan banyak pegunungan, lembah dan wilayah rawan bencana. Sedangkan Hyperloop membutuhkan rute lurus yang stabil dan Indonesia sendiri terletak di cincin abis Pasifik yang merupakan zona aktif gempa bumi. Tidak, terima kasih. Sebagai contoh berdasar pada data diri BMKG, Indonesia sendiri mengalami sekitar 3.000 gempa bumi setiap tahunnya. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat ini telah membuktikan bahwa Hyperloop itu sendiri tidak bisa kita terapkan atau tidak realistis untuk diterapkan terutama di Indonesia. Dan menurut status quo, Amerika Serikat sendiri pun belum bisa menerapkan hal ini akibat kendala teknologi yang dimiliki di negara tersebut. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, Hyperloop sendiri adalah teknologi baru dengan sedikit data tentang operasi jangka panjangnya. Lalu bagaimana rekanku dari tim Pro hadir dengan argumentasi yang tidak berlandaskan data yang begitu konkret. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, mari kita beralih mengapa silahkan saudaraku. Sidang Dewan Juri yang terhormat, mari lihat tahun lalu seperti pembangunan MRT misalnya, ini memerlukan lahan yang sulit, pembebasan lahan yang sulit Dewan Juri. Artinya bahwa tempat untuk pembangunan kereta api cepat ini sudah terbatas di Indonesia. Sekarang Dewan Juri terhormat, sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, kami mengamini akan hal itu, namun telah terbukti bahwa transportasi publik ini atau kereta cepat telah ada di Indonesia dan terbukti telah mengefisienkan perjalanan sehingga mengurangi kemacetan. Sedangkan saudara dari tim kontra hadir dengan mekanisme bahwa akan menerapkan Hyperloop yang nyatanya belum ada di Indonesia. Lalu di mana saudaraku akan menerapkan atau membangun Hyperloop yang sangat tim Pro itu agung-agungkan. Baik Dewan Juri yang terhormat, masuk ke ranah argumentasi kami, mengapa transportasi publik akan jauh lebih realistis dibandingkan kereta cepat? Karena saat ini Indonesia sedang berinvestasi besar-besaran dalam sistem transportasi konvensional seperti kereta cepat. Dan hal ini telah terbukti keberhasilannya dan lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kami tekankan sekali lagi, kereta cepat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini maupun ke depannya. Sedangkan Dewan Juri yang terhormat, Hyperloop membutuhkan biaya yang lebih. Pun transportasi publik seperti kereta cepat yang telah sejalan dengan tujuan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, di mana Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menginginkan adanya pemerataan transportasi publik. Ini artinya pemerintah sendiri pun telah mendukung pemberdayaan transportasi publik karena melihat seperti apa atau serealistis apa kereta cepat diberlakukan di Indonesia. Baik Dewan Juri yang terhormat, kita dapat mengambil contoh kereta cepat Jakarta-Bandung yang menghubungkan Bandung dan juga Jakarta dengan jarak sekitar 142 km yang dirancang dengan kecepatan hingga 350 km per jam yang mampu mempersingkat waktu 36 sampai 40 menit. Dan ini secara keseluruhan transportasi publik akan jauh lebih realistis untuk Indonesia saat ini karena yang pertama infrastrukturnya yang lebih jelas dan biaya yang lebih rendah dan teknologi yang sudah teruji dan kemampuan untuk menyelesaikan dan kebutuhan lokal. Dewan Juri yang terhormat, status quo saat ini menunjukkan Hyperloop belum berhasil di Amerika Serikat. Lalu bagaimana saudara tim Pro hadir dengan menggarisbawahi dengan efektif di Indonesia? Oleh karena itu dengan tegas, lugas dan mantap sekali lagi kami sangat menolak penuh mosi perdebatan kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Baik, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3,
2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, Arif lagi bijaksana, serta alam berpikir kami dari kolega tim oposisi. Perkenalkan, saya selaku pembicara ketiga dan orang ketiga yang menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Sebelum kita melangkah jauh ke tataran dan argumentasi utama kami, izinkanlah saya untuk membidas apa yang telah disampaikan oleh saudara-saudariku dari kolega tim kontra. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, perlu kita sadari bersama bahwa kembali lagi mereka menekankan bahwa kondisi alam di Indonesia dan Jepang itu berbeda. Sadari Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itulah kita mengambil ataupun kita dapat mengirimkan seseorang yang berasal dari negara kita sendiri untuk belajar di negara Jepang itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, kita meyakini, kita mengimani bahwasanya kondisi alam Indonesia dan Jepang itu berbeda. Tetapi Dewan Juri yang terhormat, mengapa tidak mencontoh negara Jepang yang telah memiliki penerapan hyperloop ini? Dewan Juri yang terhormat, tidak mungkin kita akan mengikuti negara yang belum menerapkan hal ini, sedangkan telah ada negara yang telah menerapkan ataupun dalam hal ini coba. Dewan Juri yang terhormat, yang kedua, mereka mengatakan penerapan tidak akan merata di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Sadari Dewan Juri yang terhormat, kereta api cepat belum merata di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Melihat status quo yang terjadi sekarang, bahwasanya kereta cepat hanya berada di pusat-pusat kota, berbeda dengan provinsi yang masih terpencil pun masih belum ada dengan adanya kereta api cepat ini. Dewan Juri yang terhormat, yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, mereka mengatakan bahwasanya kami tidak, bagaimana mereka mungkin menyebutkan bahwasanya solusi telah mereka berikan lebih solutif daripada sisi kami, sedangkan mereka sedari tadi hanya berputar-putar mengenai bencana alam yang akan terjadi di negara Indonesia itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, yang keempat, mereka mengatakan bahwa belum ada negara yang belum berhasil, sedangkan mereka telah memberikan negara Amerika Serikat yang telah mengalami uji coba. Dewan Juri yang terhormat, untuk apa mereka mengatakan belum ada yang berhasil, sedangkan Amerika sendiri masih Interupsi. Coba, tidak, terima kasih. Melanjutkan ke tataran dan argumentasi kami. Yang pertama, fleksibilitas dan pembangunan. Dewan Juri yang terhormat, sadari hyperloop dirancang untuk mencapai kecepatan tinggi 1.200 km per jam, jauh lebih cepat dibandingkan kereta cepat yang umumnya memiliki kecepatan hanya maksimal sekitar 300 sampai 350 km per jam. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, perlu kita sadari bersama bahwa hal ini akan dapat membantu dan lebih mengefisienkan bagaimana aktivitas manusia itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, kecepatan dan efisiensi. Sadari Dewan Juri yang terhormat, hyperloop dapat dibangun di atas tanah maupun melayang atau di tanjang atau bahkan di bawah tanah. Dewan Juri yang terhormat, yang memberikan fleksibilitas lebih dalam penempatan jalur, sehingga hal ini dapat mengurangi masalah pembebasan lahan dan konflik pembangunan lahan yang sering menjadi tantangan dalam pembangunan kereta cepat di Indonesia. Sadari Dewan Juri yang terhormat, status quo sekarang menunjukkan bahwa lahan di Indonesia telah tidak cukup untuk membangun kereta cepat. Pun Dewan Juri yang terhormat, kereta cepat di Indonesia belum merata di seluruh wilayah, bukan? Sehingga Dewan Juri yang terhormat, perlu kita membangun hyperloop dan menerapkan hyperloop ini di Indonesia, dikarenakan kereta api cepat sendiri sudah tidak memiliki lahan lagi. Dewan Juri yang terhormat, dan akan mengambil lahan. Berbeda di sisi hyperloop yang dapat dibangun di tiang-tiang ataupun dapat melayang. Dewan Juri yang terhormat, ataupun di bawah tanah. Berbeda dengan di sisi mereka yang akan mengambil lahan, bahkan akan melakukan penggusuran lahan secara besar-besar. Interupsi. Silahkan. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim pro mengatakan transportasi rel kereta api belum merata di Indonesia. Namun kami menantang bagaimana rekan-rekan tim kontra menjamin akan hyperloop ini akan merata di seluruh wilayah terpencil di Indonesia. Kemudian yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, mereka sendiri mengatakan bahwa hyperloop ini di atas tanah. Artinya apa? Mereka juga akan ada pembebasan lahan di sisi mereka. Dewan Juri yang terhormat, sadari penerapan setiap edukasi telah diberikan pemerintah pastinya akan secara bertahap. Berbeda di sisi mereka tidak menyebutkan bahwa pemerataan rel kereta cepat tidak akan bertahap. Dewan Juri yang terhormat, mereka tidak menyebutkan hal tersebut di sisi mereka. Sedangkan di sisi kami telah jelas bahwa hyperloop ini tidak langsung diterapkan di seluruh Indonesia, melainkan pastinya hal ini akan selalu bertahap. Dewan Juri yang terhormat, melanjutkan ke tataran argumentasi. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data dari laporan Komisi Eropa tentang transportasi masa depan yang membahas bagaimana teknologi transportasi termasuk hyperloop ini memiliki potensi yang besar untuk mengubah transportasi di masa depan. Dewan Juri yang terhormat, melihat masa depan Indonesia di negara kita telah pastinya telah memiliki berbagai banyak teknologi, sehingga untuk apa kita tidak menggunakan teknologi yang ada untuk menerapkan hyperloop? Tidak, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sadari kita akan berada di 5.0 yang dimana dengan penuh dengan teknologi. Tidak mungkin kita akan terus berada di solusi yang lebih konvensional, yang lebih menyumbang berbagai banyak polusi dibandingkan dengan hyperloop itu sendiri. Pun Dewan Juri yang terhormat, catat berdasarkan data dari white paper menunjukkan bahwa bahwa penerapan hyperloop ini mengonsumsi energi sekitar 30% lebih sedikit daripada kereta cepat. Dewan Juri yang terhormat, sehingga Dewan Juri yang terhormat, di sisi kami pastinya akan lebih mengetahui bagaimana solusi dari
terjadi Dewan Jurian terhormat. Berbeda di sisi mereka yang selain akan memberikan penggusuran lahan secara besar-besaran, pun mereka akan menyumbang polusi yang berbagai banyak di Indonesia, yang ada di Indonesia Dewan Jurian terhormat. Oleh karena itu saya interupsi, saya buka dalam hitungan 3, 2, Interupsi. silahkan. Dewan Juri yang arif dan bijaksana penting untuk kita catat pertama bahwasanya Jepang dan Indonesia itu tidak dapat kita samakan. Pun ketika mereka mau mengirim pelajar di Jepang, itu tidak dapat merubah kondisi alam yang alami di Indonesia sendiri. Dewan Juri yang terhormat, sehingga argumentasi mereka tidak dapat dikredit. Dewan Juri yang terhormat sadari bagaimana mungkin Indonesia akan tertinggal dengan berbagai negara-negara, sedangkan mereka sendiri tidak ingin belajar dengan negara maju. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri menekankan bahwa uji coba dengan Hyperloop ini akan lebih teratasi di sisi mereka dikarenakan mereka dengan adanya kereta cepat ini lebih menumbuhkan banyaknya polusi. Oleh karena itu saya bangga berada di pihak proposisi. Baik, pembicara ketiga dari tim pro menghabiskan waktu 7 menit 20 detik. Selanjutnya kita beralih ke pembicara 3 dari tim kontra. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator, Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir kami dari tim kontra, serta pemerhati debat yang hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Andi Nur Izzatul Haq selaku pembicara ketiga dari tim kontra, sekaligus orang ketiga yang tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Baik, sebelum memasuki tatanan ranah argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat, saya akan membidas satu persatu argumentasi yang telah disampaikan oleh pihak pro. Baik, poin pertama mereka mengatakan mereka memberikan contoh negara Jepang, namun mereka tidak mengerti perbedaan kondisi alam antara Jepang dan Indonesia. Jepang dan Indonesia tidak dapat kita samakan. Pun mengirim pelajar ke Jepang tidak dapat merubah kondisi alam yang kita alami. Pun kami mengamini kita harus bercermin pada negara maju, namun ini sama sekali tidak akan merubah kondisi alam di Indonesia. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, di sisi kontra akan jauh lebih buruk karena Indonesia sendiri berada di sisi pro akan jauh lebih buruk karena Indonesia sendiri berada di cincin api Pasifik yang rentan terjadi gempa. Kemudian yang ketiga, tim pro mengatakan kami menutup mata akan Hyperloop, tim akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, tim kontra tidak sama sekali menutup mata, tidak saudaraku, sama sekali menutup mata akan Hyperloop. Dewan Juri yang terhormat akan tetapi yakinlah Hyperloop ini tidak akan realistis diterapkan di Indonesia karena yang pertama pendanaan dan yang kedua kondisi alam yang sejalan dengan argumentasi kami. Kemudian memasuki tatanan ranah argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama yaitu biaya dan infrastruktur yang tinggi. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, penting untuk kita catat bersama pengembangan Hyperloop memerlukan investasi yang sangat besar dan dalam hal ini pembangunan infrastruktur yang baru seperti terowongan vakum dan jalur magnetik. Ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan peningkatan dan perbaikan sistem kereta api yang sudah ada. Di Indonesia anggaran pemerintah terbatas sehingga pengembangan teknologi Hyperloop yang canggih dan mahal menjadi kurang realistis dibandingkan dengan meningkatkan dan memperluas jaringan kereta yang cepat yang lebih terjangkau dan sudah memiliki dasar infrastruktur. Interupsi saudaraku. Silahkan saudaraku. Sidang Dewan Juri yang terhormat, apa yang dipermasalahkan rekan-rekanku adalah Indonesia sering terjadi gempa misalnya Dewan Juri. Namun mari lihat status quo Dewan Juri yang terhormat, justru Jepang mengalami gempa lebih banyak ketimbang Indonesia bukan, dan pada akhirnya Hyperloop pun tetap sulit diterapkan Dewan Juri yang terhormat. Sekian, terima kasih. Baik, sebelum menjawab interupsi dari saudaraku, saya melanjutkan argumentasi saya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu kondisi alam yang tidak mendukung. Dewan Juri yang terhormat, penting untuk kita sadari bersama banyaknya teknologi masa depan memerlukan kondisi alam atau lingkungan yang spesifik untuk dapat teroperasi secara optimal. Di Indonesia misalnya, topografi yang bervariasi termasuk pegunungan, lembah, dan kepulauan menambah kompleksitas dalam pembangunan infrastruktur teknologi canggih seperti Hyperloop atau jaringan transportasi futuristik lainnya. Pembangunan Hyperloop yang membutuhkan jalur lurus dan stabil bisa sangat sulit dan bahkan wilayah dan kontur yang tidak rata rentan terhadap bencana alam seperti gempa, letusan gunung berapi atau tanah longsor. Selain itu, kondisi
cuaca yang ekstrim seperti cuaca hujan tinggi dan risiko banjir dapat mempengaruhi operasional dan kendala teknologi tersebut, di mana wilayah yang rentan bencana seperti Indonesia yang berada di cincin api Pasifik, infrastruktur yang sangat mahal pasti tidak akan bertahan lama untuk memerlukan biaya perawatan yang sangat tinggi untuk menjamin keselamatan. Oleh karena itu mengandalkan teknologi yang sensitif terhadap kondisi alam menjadi kurang realistis dan lebih berisiko di lingkungan kita dengan mengembangkan teknologi seperti kereta cepat. Kemudian yang ketiga, transportasi kereta cepat akan lebih realistis. Dewan Juri yang terhormat dan amat terpelajar, yakinlah bahwasanya transportasi cepat ini sejalan dengan program Kementerian Perhubungan yang mendukung adanya pemerataan transportasi publik, sehingga menurut kami transportasi kereta akan jauh lebih realistis ketika dikembangkan Dewan Juri yang terhormat. Kemudian mari kita bercermin dengan negara Cina yang telah menginvestasikan banyak dalam pembangunan kota cerdas, termasuk infrastruktur teknologi yang tinggi, namun banyak proyek. Tidak, terima kasih. Kemudian melanjutkan, banyak proyek ini menemui masalah dalam hal infrastruktur yang stabil, sistem privasi data, dan ketidaksesuaian antara teknologi yang diterapkan masyarakat lokal. Beberapa kota yang direncanakan beberapa smart cities yang itu gagal menarik pendukung dan teknologi yang dikembangkan malah menjadi tidak terpakai. Silakan. Sidang Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan terus mengatakan ABC segala macam, pada akhirnya solusi mereka belum sampaikan Dewan Juri. Sementara mosi kita yang mana lebih solutif untuk mengatasi konvensional bukan. Isi mereka mulai banyak pertama, kedua, dan ketiga, bahkan mereka tidak menyebutkan solusi apa yang mereka terapkan, pengembangan seperti apa yang mereka terapkan Dewan Juri. Sekian, terima kasih. Baik, menjawab dari interupsi saudaraku yang tadi mengatakan Jepang lebih banyak gempa dibandingkan di Indonesia, namun mereka tidak memberikan data yang terkait sama sekali. Artinya beribu-ribu kata akan terbakar dengan data yang ada. Kemudian kami percaya teknologi masa depan memiliki potensi untuk menciptakan efisiensi jangka panjang, akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, teknologi masa depan seringkali memerlukan investasi awal yang sangat besar, baik dalam penelitian ataupun pengembangan, sehingga bagi kami ini sangat tidak efisien Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang ketiga itu mengapa transportasi kereta cepat akan lebih realistis ketika dikembangkan. Tentunya Dewan Juri yang terhormat, pengembangan transportasi cepat sejalan dengan program perhubungan RI yang mendukung adanya pemerataan transportasi publik Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, infrastruktur kereta api yang sudah banyak di wilayah Indonesia akan dapat diperluas dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan Hyperloop yang belum ada sama sekali. Kemudian yang ketiga yaitu kesiapan teknologi, tentunya Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat Dewan Juri yang terhormat penting untuk kita catat bersama bahwa penerapan Hyperloop ini tidak mungkin untuk diterapkan di Indonesia karena kondisi alam di Indonesia yang tidak mendukung, di mana Indonesia sendiri terletak di cincin api masih memerlukan zona yang aktif oleh gempa bumi. Maka dari itu, dengan tegas, lugas, dan mantap saya menolak mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Baik, pembicara ketiga menghabiskan waktu 7 menit 15 detik. Selanjutnya kita melangkah ke pemberian kesimpulan. Kita mulai dari tim kontra. Baik, untuk tim kontra. Oke, pemberian kesimpulan bisa dimulai dari sekarang. Baik, pidato kemenangan kami akan dimulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, arif serta bijaksana, sampailah kita di penghujung perdebatan, di mana di sini kami akan menekankan sekali lagi poin elaborasi yang telah disampaikan oleh pembicara 1 hingga pembicara 3 dari tim kami, dan poin kekurangan dari tim pro serta poin kelebihan dari tim kami. Namun Dewan Juri yang terhormat, kami terlebih dahulu akan menegaskan poin argumentasi kami. Dewan Juri yang terhormat, di sisi kami akan terus mengamini bahwasanya kereta cepat akan jauh lebih realistis dibandingkan Hyperloop itu sendiri, melihat
status topografi dan geografi di Indonesia yang berbeda dengan kehadiran komparasi yang telah disampaikan oleh pembicara pro, yaitu negara Jepang. Pun Dewan Juri yang terhormat, saudaraku dari tim pro menghadirkan bahwa mereka akan menghadirkan pelajar yang akan mengembang pendidikan di negara Jepang untuk bisa menerapkan hal ini. Namun Dewan Juri yang terhormat, penting untuk kita catat bersama, mengirim seorang pelajar tidak akan pernah merubah kondisi alam yang telah dialami oleh Indonesia, di mana Indonesia sendiri telah terletak di cincin api Pasifik yang merupakan zona aktif gempa bumi. Bahkan sebagai contoh, berdasarkan pada data dari BMKG, Indonesia mengalami sekitar 3.000 gempa bumi sebesar setiap tahunnya. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, kita akan mengambil konsekuensi yang begitu signifikan ketika kita akan menerapkan hyperloop sendiri. Pun Dewan Juri yang terhormat, penting untuk kita catat bersama bahwa hyperloop ini sendiri belum ada di Indonesia. Sedangkan saudaraku dari tim pro sendiri mengamini bahwa pembangunan lahan untuk transportasi publik telah mencapai jangka maksimal. Lalu bagaimana tim pro hadir untuk membangun hyperloop yang belum ada di Indonesia? Pun jika mereka ingin meluruskan di closing statement, ini akan terlambat pada akhirnya. Baik Dewan Juri yang terhormat, penting untuk kita catat bersama bahwa transportasi publik akan jauh lebih efektif karena ini telah terbukti, contohnya di Jakarta di MRT yang dengan kecepatan hingga 350 km per jam yang dapat mempersingkat waktu 36 sampai 40 menit. Tidak seperti yang dikatakan oleh pembicara satu dari tim pro bahwa kereta cepat tidak menjamin kecepatan dari transportasi sendiri. Baik Dewan Juri yang terhormat, ini pun telah terbukti di kami bahwa transportasi publik jauh lebih realistis. Berbeda di sisi pro yang sama sekali tidak pernah membuktikan kepada kita semua, dan sayangnya sampai hari ini tidak ada data empiris atau bukti empiris yang menunjukkan jangka panjang dari hyperloop sendiri. Baik, masuk kepada poin kekurangan dari tim pro. Yang pertama, saudaraku dari tim pro menghadirkan solusi yang tidak efektif dan tidak ada yang dapat menjamin keefektifannya, baik dari segi pajak maupun mengirim pelajar ke Jepang untuk bisa mengadopsi hyperloop itu sendiri di Indonesia. Namun penting itu kita catat bersama sekali lagi bahwa mengirim seorang pelajar tidak dapat merubah kondisi alam yang telah alami. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, tidak adanya konsistensi argumentasi pembicara satu dan pembicara dua terkait kereta cepat yang menawarkan kecepatan. Lalu Dewan Juri yang terhormat, ini adalah salah satu bukti bahwa argumentasi mereka akan runtuh pada akhirnya. Lalu bagaimana bisa pembicara tiga mereka akan menegaskan argumentasi sehingga ketika pembicara satu dan pembicara dua memiliki sudut pandang yang berbeda. Dan Dewan Juri yang terhormat, yang ketiga, tidak adanya bukti empiris yang menjamin jangka panjang dari hyperloop sendiri, terutama di Indonesia seperti yang diambil oleh oleh tim pro. Dan juga poin acara mereka tidak merespon bidasan kami terkait biaya pembangunan yang kurang di sisi kami. Bukankah ini akan jauh lebih efektif? Dan juga masuk kepada poin kelebihan kami. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, kami mulai dari pembicara 1 hingga pembicara 3 mampu mengelaborasi argumen secara komprehensif, masif dan juga sistematis. Kami pun telah menjadikan data yang jauh lebih realistis dan dapat kita kredit bersama, yang membuktikan bahwa kereta cepat akan jauh lebih realistis diterapkan terutama di Indonesia, berbeda dengan hyperloop yang saat ini menurut status quo belum terdapat pembangunannya. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, kami yakin argumentasi pro itu baik, namun argumentasi kami pun baik. Namun ketika kita membandingkan, tentu akan ada yang jauh lebih baik, bukan? Dan kami rasa argumentasi kami yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, sekali lagi dengan tegas dan mantapkan kita menolak penuh mosi perdebatan kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kesimpulan dari tim pro. Untuk memberikan kesimpulan, dipersilakan. Oke, baik, bisa dimulai dari sekarang. Replay speech dimulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sidang Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita di akhir perdebatan. Kami selaku tim pemerintah sekaligus menegaskan dengan tegas, lugas, dan mantap tetap mendukung penuh mosi perdebatan kita pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat, saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah hal-hal yang tidak dapat dijawab oleh rekan-rekan dari tim kontra, dan yang kedua adalah keunggulan dari tim kami Dewan Juri yang terhormat. Mari lihat yang pertama Dewan Juri yang terhormat. Dari tadi mereka terus menggaung-gaungkan bahwa kondisi alam yang tidak sesuai misalnya Dewan Juri. Padahal mari lihat Dewan Juri, status quo yang ada justru seperti Jepang misalnya yang menerapkan hyperloop, sementara status quo menunjukkan Jepang justru frekuensi gempa untuk di Jepang itu lebih banyak ketimbang Indonesia. Dewan Juri terhormat, sehingga pada akhirnya apa yang mereka sampaikan itu tidak dapat kita kredit misalnya Dewan Juri. Kemudian yang kedua Dewan Juri, pada akhirnya isi mereka tetap akan bertahan dengan kondisi di Indonesia yang lahannya terbatas Dewan Juri, sehingga pada akhirnya transportasi seperti kereta api cepat misalnya tidak akan dapat merata di seluruh
seluruh wilayah Dewan Juri Terhormat, ketimbang di sisi kami akan lebih fleksibel untuk pembangunan Haperlup karena akan dapat dibangun di bawah tanah, di atas tanah ataupun di tiang-tiang Dewan Juri, sehingga tidak memerlukan tempat yang sebegitu banyak seperti rekan-rekanku dari tim kontra. Kemudian Dewan Juri, yakinlah pada akhirnya di sisi rekan-rekanku mempertanyakan bagaimana pada akhirnya di sisi kami akan lebih banyak memakan anggaran. Justru Dewan Juri Terhormat, mari lihat Hyperloop itu justru akan lebih minim anggaran. Mengapa? Satu, tempatnya tidak terlalu banyak dibangun seperti kereta api cepat misalnya yang memerlukan infrastruktur yang lebih banyak, di mana pada akhirnya di sini kami akan lebih minim biaya karena Hyperloop pada akhirnya akan dibangun di atas tanah misalnya dan perlu biaya yang lebih signifikan Dewan Juri. Kemudian Dewan Juri, yakinlah sedari tadi mulai yang pertama, kedua dan ketiga, sedari tadi rekan-rekanku tidak menjelaskan seperti pengembangan seperti apa yang mereka maksud Dewan Juri, pengembangan seperti apa yang pada akhirnya akan mengatasi solusi kita itu solusi yang lebih konvensional untuk mengatasi polusi Dewan Juri Terhormat. Pada akhirnya di sini rekan-rekanku tidak menjelaskan secara komprehensif mekanisme seperti apa ataupun solusi seperti apa yang mereka maksud Dewan Juri, pengembangan seperti apa yang mereka maksud Dewan Juri. Kemudian masuk yang kedua Dewan Juri, keunggulan dari kami lebih berspektif pada status quo yang ada di Dewan Juri, di mana status quo yang ada menunjukkan bahwa saat ini lahan kita sudah sangat terbatas Dewan Juri, sehingga pada akhirnya perlu ada Hyperloop yang lebih fleksibel untuk pembangunan, bukan yang pada akhirnya tidak memerlukan lahan yang begitu signifikan seperti rekan-rekan sampaikan. Pun Dewan Juri yang kedua, kami lebih solutif untuk menyampaikan solusi, di mana kami telah menghadirkan solusi-solusi dan mekanisme yang komprehensif Dewan Juri, seperti yang pertama, pengembangan dan penerapan adopsi skema PPP partnership privat dan publik Dewan Juri Terhormat. Dan yang kedua, kami pun akan memberikan insentif pajak untuk para investor ini, pun ketika insentif pajak kepada investor ini Dewan Juri Terhormat seperti tax allowance dan lain sebagainya, pun untuk membatasi investor ataupun swasta itu untuk mengeksploitasi infrastruktur kita secara besar-besaran, kami akan menerapkan yang namanya royalti progresif, bukan Dewan Juri Terhormat, sehingga apa yang dikhawatirkan dan apa yang dipremiskan kita tidak akan terjadi Dewan Juri. Kemudian yang kedua Dewan Juri, solusi kami jelas, sumber anggaran kami dari mana, sehingga sementara dengan rekanku pada akhirnya akan bergantung pada status quo yang ada, di mana pemerintah telah menerapkan ataupun transportasi kereta rel ini Dewan Juri. Namun yakinlah Dewan Juri Terhormat, walaupun ini sudah ada, pada akhirnya rekan-rekanku tidak dapat menjelaskan secara komprehensif seperti apa mereka dapat memeratakan ini di seluruh wilayah Dewan Juri, karena status quo pun menunjukkan bahwa pemerataan transportasi kereta rel cepat itu belum merata. Seperti yang pada akhirnya akan hanya ada di Jakarta Dewan Juri, seperti KRL, MRT dan lain sebagainya Dewan Juri, yang pada akhirnya hanya berpusat pada kota-kota besar saja, dan pada akhirnya ini tidak akan merata di seluruh wilayah, bukan? Isi kami sudah jelas Dewan Juri. Yang pertama, biaya implementasi yang mudah karena pembangunan dan fleksibilitas yang mudah Dewan Juri, dan yang kedua adalah dapat merata di seluruh wilayah karena pembangunannya tidak memakan banyak tempat, dan sehingga pada akhirnya kami layak memenangkan mosi perdebatan kita pada kali Dewan Juri. Pun Dewan Juri, yakinlah argumentasi yang telah disampaikan rekan-rekan itu memanglah baik, begitu pula argumentasi yang telah kami sampaikan begitu baik pula Dewan Juri Terhormat. Namun yakinlah sidang Dewan Juri Terhormat, ketika kita dapatkan kedua hal yang baik, pasti ada yang paling baik, dan kami yakin argumentasi kamilah yang paling baik dan layak memenangkan mosi perdebatan kita pada kali ini. Untuk terakhir kalinya kami mengatakan dengan tegas, lugas dan mantap tetap mendukung penuh mosi perdebatan kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih.